Halo YouTube, kembali lagi di channel Rating. Pada video kali ini, saya akan sharing pengalaman saya. Jadi, 3 minggu yang lalu, itu saya menemukan ada kotoran tikus di bagian mesin mobil saya. Dan kemudian setelah saya melakukan pengecekan, itu ada beberapa bagian yang dia dimakan sama tikus ya. Jadi di posisi cover aki ini, dia dimakan tikus. Padahal di video sebelumnya saya sudah membuat video untuk antisipasi supaya mesin mobil itu tidak jadi sarang tikus ataupun dimasukin tikus. Dan di mobil saya 3 minggu yang lalu itu saya menemukan ada beberapa kotoran dan dia sudah sempat makan cover aki, tapi tidak sempat makan kabel-kabel karena saya sudah lakukan pengecekan. Dan ternyata masalahnya itu cuma sepele sekali teman-teman. Ada yang saya lewatkan ketika saya merawat mesin mobil saya, dan nanti akan saya share ke teman-teman caranya seperti apa. Dan kemudian ada tambahan juga untuk cara pengantisipasian mesin mobil supaya tidak jadi untuk sarang tikus. Dan cara ini terbukti di 3 minggu setelahnya. Setelah saya antisipasi itu sudah tidak ada lagi kotoran tikus ataupun bau-bau tikus di mesin mobil saya. Tapi sebelum lanjut ke video, silahkan bagi yang belum subscribe silahkan subscribe, aktifkan tombol lonceng, dan bisa di share juga ke teman-teman yang lain. Oke, di sini saya akan menjelaskan dulu untuk lokasi bagian mesin yang suka dihuni tikus. Jadi, yang pertama kalian lakukan untuk pencegahan supaya tikus itu nggak masuk di mesin mobil kalian lagi, itu yang pasti kalian cek dulu lokasi mana aja sih yang biasanya itu memungkinkan untuk dihuni tikus. Nah, misalkan di mobil saya, itu biasanya di bagian dalam sini. Karena di situ ada seperti ruang kosong. Nah, di situ itu bisa memungkinkan tikus masuk karena saya pernah melihat juga ada di bagian situ ya, karena pas saya buka kap mesin. Kemudian di bagian sini. Di bagian sini dia juga ada ruangan yang biasanya dihuni. Di sebelah sini juga sama. Pokoknya ruangan-ruangan yang memungkinkan itu ada beberapa di mobil saya. Kemudian di dekat support shock ini juga ada. Dan untuk di bagian mesin sini itu jarang sekali untuk di mobil saya karena ruangannya agak sempit ya, nggak terlalu longgar. Nah, nanti kalian lakukan cek aja di bagian mana saja sih yang memungkinkan, karena itu nanti akan menjadi posisi kita untuk melakukan pencegahan supaya tikus itu nggak masuk. Karena kita akan menaruh nanti beberapa bahan-bahan ataupun obat untuk mengusir tikus itu supaya tidak masuk ke bagian mobil kita. Karena cara ini sebenarnya sudah ampuh dan saya hanya sepele saja melewatkan beberapa penanganan yang menyebabkan tikus itu masuk lagi ke bagian mesin mobil saya. Nah, misalkan seperti cover engine seperti ini dia juga bisa menjadi sarang tikus ya, ataupun dia bisa naik lewat sini. Nanti kalian cek untuk posisi di mobil kalian, karena kan pasti beda-beda ya untuk posisi di mobilnya dan tipenya juga masing-masing. Nah, ketika kita menemukan kotoran tikus ataupun tikus di bagian mesin mobil kita, yang pertama kita lakukan itu harus membersihkan dulu. Jadi penanganannya itu kita bersihkan dulu untuk sisa-sisa dari kotoran tikusnya supaya dia tidak bisa menemukan jejaknya, karena tikus itu biasanya dia balik lagi ke mesin kalau mesinnya itu sudah ada kotoran tikusnya dan tidak dibersihkan. Nah, saya biasanya menggunakan semprotan seperti ini yang saya beri sabun pencuci piring, kemudian saya semprotkan di bagian mesin-mesin yang ada jejak tikusnya atau bau-bau tikus. Misalkan ada kotoran itu kita bersihkan dulu, kemudian kita semprotkan cairan cuci piring seperti ini sampai bersih. Dan untuk penyemprotannya itu usahakan dalam kondisi mesin mati ya, biar nggak terjadi konsleting nanti. Nah, setelah disemprotkan seperti ini dan kalian pastikan sudah kering, itu nanti baru bisa melakukan untuk proses selanjutnya ya, untuk antisipasi atau pencegahan tikus masuk di mesin itu untuk tahapan selanjutnya. Jadi kalian pastikan dulu untuk di mesin itu tidak ada bau-bau kotoran tikus dan sisa-sisa kotoran tikus. Misalkan di cover bawah seperti ini juga ada kotoran tikusnya, kalian bersihkan dulu atau copot, kemudian kalian cuci di bagian covernya dan semuanya yang ada jejak-jejak tikusnya. Misalkan dia ada di bagian yang susah untuk dijangkau, silahkan disemprot dan kemudian disikat sampai semuanya tidak ada bau tikus dan bersih. Nah, setelah seperti itu kita bisa
melakukan pencegahan berikutnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih penyebab sepele tikus itu datang lagi di mesin mobil saya dan sampai dia itu makan cover aki di mesin mobil saya ini. Jadi masalahnya itu sepele sekali teman-teman. Saya itu lupa tidak menaruh kamper di bagian mesin. Jadi kamper di mesin mobil saya ini sudah habis, tidak saya kasih lagi di sekitar 3 minggu yang lalu. Nah, ini yang menyebabkan tikus itu balik lagi karena dia tidak ada pencegahan ya, karena kan tikus itu biasanya takut sama bau kamper. Nah, di sini saat saya melakukan pengecekan di posisi-posisi yang saya kasih kamper sebelumnya itu sudah tidak ada, entah itu jatuh ataupun memang udah habis ya. Saat saya melakukan pengecekan kamper itu habis, kemudian saya menemukan beberapa kotoran tikus. Nah, di sini langsung saya antisipasi untuk memasukkan kamper seadanya di rumah saya. Jadi saya punya kamper yang untuk toilet itu saya hancurin, kemudian saya masukin ke bagian yang memungkinkan untuk jadikan rumah tikus seperti itu ya. Dia ada bekas kamper yang 3 minggu yang lalu saya kasih, dan untuk posisi-posisinya seperti yang saya bilang tadi. Jadi kita perlu tahu posisi mana aja sih yang nantinya akan dihuni sama tikus di mesin mobil kita. Nah, itu yang kita kasih kamper. Jadi sangat penting ya untuk memastikan posisi mana aja sih atau lokasi mana aja sih yang memungkinkan untuk dihuni tikus. Kemudian tidak sampai di situ ya, ada nanti penanganan lagi. Jadi ada trik lagi dari saya. Ini saya jelaskan dulu untuk posisi kampernya. Nah, untuk posisi kampernya seperti yang saya bilang tadi, silahkan kalian pastikan untuk posisi-posisi atau lokasi di mesin mobil kalian itu sudah ada kampernya semua untuk mencegah tikus itu masuk di bagian mesin. Nah, untuk di mobil saya, karena kemarin itu dia makan cover aki, nah itu saya kasih juga untuk di bagian cover akinya, saya selipkan kamper. Jadi sampai benar-benar baunya itu menyerbak ya. Untuk di bagian sini juga saya kasih kemarin karena saya melihat ada tikus juga saat saya buka kap di bagian situ. Nah, di situ juga ada. Oke, kita lanjut untuk cara saya mencegah tikus itu masuk di mesin. Yang pertama, yang pasti tadi kita hilangkan dulu jejaknya dengan membersihkan, kemudian kita kasih kamper, dan silahkan kalian cek untuk posisi-posisi mesin kalian atau rongga mesin kalian yang memungkinkan untuk dihuni rumah tikus. Kemudian untuk posisi parkir mobil silahkan dibalik, karena di bagian belakang tempat mobil saya ini banyak sekali tikus ya. Di sana kan itu rumah kosong, jadi banyak sekali untuk rumah tikus di sana. Dan kemudian setelah kita sudah melakukan antisipasi dengan cara yang saya bilang tadi atau membolak-balik parkir supaya tikus itu tidak mudah menemukan jejaknya atau dia menghafal dari posisi mesin mobil kita ya. Nah, yang pasti nanti kalian bersihkan dulu ketika ada jejak-jejak kotoran tikus yang saya bilang tadi. Silahkan kalian bersihkan dulu, kalian cuci dulu untuk di mesin mobil kalian, kemudian kasih kamper. Untuk kamper ini terserah ya, bisa pakai kamper yang untuk toilet ataupun yang kecil-kecil putih. Ini untuk di mobil saya kasih yang toilet, kemudian saya pecah untuk saya selip-selipkan di bagian dalam rongga-rongga yang memungkinkan untuk dijadikan rumah tikus. Karena ini sebenarnya sudah efektif dari video yang pertama saya buat. Itu sudah tidak ada lagi tikus yang masuk di mobil saya, meskipun kadang itu parkirnya nggak saya bolak-balik ya. Tapi di 3 minggu yang lalu itu karena kampernya sudah habis, kemudian memang tikus itu kembali lagi dan sempat ada kotorannya di situ. Tapi sudah saya bersihkan dan saya kasih kamper lagi, dan ini saya share lagi ke teman-teman untuk caranya. Dan saya menemukan juga untuk obat satu lagi. Jadi ini saya menemukan cairan yang kemarin sempat saya jadikan sebagai pelentur karet, atau ini minyak gandapura ya, yang saya beli kalau nggak salah kemarin itu sekitar 35.000 untuk 500 ml. Nah, cairan ini yang kemarin sisa dari saya melenturkan selang-selang yang ada di mobil saya. Jadi warnanya agak keruh ya. Ini karena sempat saya pakai dan sisanya karena nggak terpakai lagi. Ini saya pakai untuk melakukan antisipasi atau saya semprotkan di beberapa bagian mesin mobil saya, karena saya pernah
mencium untuk bau dari anti rat atau biar tikus nggak masuk ke mobil, itu yang suka dijual di pasaran itu baunya itu mirip-mirip seperti ini teman-teman. Jadi baunya sangat menyengat sekali ketika kita semprotkan. Nah ini kemarin juga sudah saya aplikasikan. Di sini kemarin saya isi penuh, ini masih setengah ya, karena sudah saya aplikasikan dan memang terbukti untuk tikus itu tidak balik lagi karena baunya ini sangat menyengat ya. Dan nanti saya akan kasih tips untuk cara penyemprotan seperti ini biar nggak salah, karena kan ini tidak boleh disemprotkan ke beberapa bagian mesin mobil ya. Kalian nanti tetap ikuti aja untuk video ini biar tahu seperti apa sih cara pengaplikasian minyak gandapura. Nanti bisa kalian juga ganti menggunakan GPU, itu juga nggak masalah. Yang penting untuk komposisinya ada ini ya, sama yang seperti ini, atau minyak gosok seperti itu yang baunya menyengat seperti ini. Nanti kita semprotkan ke bagian-bagian yang non karet teman-teman. Jadi jangan sampai kalian menyemprot ke bagian yang ada karetnya. Kalau ada karetnya otomatis itu agak lentur ya nanti karetnya. Dan ini untuk videonya saya percepat biar menghemat durasi. Nah ini sudah saya semprotkan ke bagian-bagian yang memungkinkan tadi, atau bagian mesin yang ada rongga-rongga yang memungkinkan untuk jadikan rumah tikus. Itu silahkan kalian semprot. Biasanya saya menyemprotnya di bagian yang ada besi-besi atau yang ada catnya, untuk menghindari di bagian yang ada karet-karetnya. Misalkan di bagian dalam sini juga nggak masalah, kalian semprotkan aja sedikit-sedikit, atau di bagian untuk aluminium foilnya ini juga nggak masalah. Yang penting baunya itu dia menyerbak, dan untuk jalan-jalan atau rongga yang memungkinkan untuk jalan tikus itu juga kalian semprot. Yang penting syaratnya jangan kena di bagian yang ada karetnya, itu saja, karena nanti bisa membuat karet itu menjadi melar ya, karena sifatnya ini dia membuat karet menjadi melar kalau minyak gandapura seperti ini. Dan seperti itu tadi untuk cara pengantisipasian dengan minyak gandapura seperti ini, dan kemudian untuk ramuan kampernya seperti video sebelumnya, itu sudah bisa mencegah mobil kita dari serangan tikus, ataupun mesin mobil kita itu dijadikan rumah tikus. Ini sudah saya buktikan di 3 minggu yang lalu, itu saya kasih. Sampai saat ini dia masih bersih, tidak ada bau-bau tikus ataupun kotoran-kotoran tikus yang saya temukan di mesin mobil saya. Nanti silakan kalian bisa mengaplikasikan cara seperti ini murah sekali, bisa hemat sekali untuk cairan seperti ini. Tidak perlu membeli cairan yang ada di pasaran, karena ini bisa untuk beberapa kali pakai. Jadi sekian video saya, semoga video ini bermanfaat dan terima kasih sudah menonton.